Halo, berjumpa lagi bersama saya Yosef. Di dalam episode kali ini, Digital Dive with Yosef, kita akan membahas seputar sebuah topik, yaitu live shopping. Yang kita semua tahu bahwa live shopping ini adalah salah satu yang bukan hanya di tahun lalu dan tahun 2024 itu booming, tapi tahun 2025 ini akan makin menanjak lagi. Kenapa saya bisa tahu? Karena dilihat dari tren di luar negeri saja. Contohnya di US yang Black Friday itu ternyata transaksi live shoppingnya memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan transaksi yang biasanya di retail offline itu pada ngantri orang-orang ya. Tapi dalam episode kita kali ini, dalam Digital Dive, kita akan membahas sebenarnya asumsi bahwa sebuah toko atau kita sebagai seller yang punya toko di marketplace atau punya toko di Shopee, di TikTok, ini berpandangan bahwa mereka-mereka yang live-nya panjang, live-nya bisa sampai 24 jam, lebih dari satu sesi, 2 sesi, 3 sesi gitu ya, sampai 24 jam, itu memang akan jauh lebih sukses dibandingkan kita yang pertama kalinya baru live, hanya live-nya 1 jam atau 2 jam saja. Apakah ini betul? Inilah yang akan kita bahas dalam episode kita kali ini, dimana sebetulnya saya sudah banyak lihat data-data bahwa memang kalau misalnya sebuah toko, kita sebagai seorang seller yang sebelumnya belum sama sekali pernah mengaktifkan live shopping, lalu kita mengaktifkan live shopping, maka saya bisa pastikan bahwa omset atau pendapatan atau income dari toko kita itu akan bertambah melalui live shopping. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, banyak dari toko-toko yang ikutan hype dari live shopping ini, mencoba live shopping, mencoba juga untuk coba mengadakan jualan live shopping, tetapi pada akhirnya kenapa ya? Setelah live shoppingnya ini dicoba, bahkan di-push sampai 24 jam, bukannya tokonya dapat profit, tapi malah rugi, malah zonk, malah boncos ya. Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita di episode kali ini. Anehnya, banyak toko yang percaya bahwa di awal itu live ini bagus nih, karena semua orang ini berbicara mengenai jualan melalui live shopping. Bahkan kalau kita ingat, mungkin kamu juga ingat ya, bukan hanya satu platform, bukan hanya TikTok saja, bukan hanya Shopee saja, bahkan Lazada dan platform lainnya ini memang sedang mempromosikan besar-besaran bagaimana berjualan melalui live ini itu bisa menambah profit dari toko kita sebagai seorang seller, betul ya? Nah, inilah yang menjadi paradoks di mana banyak yang mempromosikan, bahkan marketplace sendiri itu mempromosikan, sosial media pun mempromosikan ya, ada live shopping di Instagram, live shopping di Facebook. Tapi pertanyaannya, kenapa setelah kita seorang seller mencoba peruntungan di live shopping, ini malah berbeda dengan kenyataan di mana beberapa, cukup banyak dari mereka yang mendapatkan zonk dari live shopping. Nah, setelah saya lihat memang, terutama saya melihat toko-toko baru yang mencoba live shopping dan langsung mencobanya 24 jam, ini memang belum mengetahui ada 3 step dalam kita masuk ke live shopping sebagai seorang seller. Jadi bukan dari awal kita langsung masuk ke 24 jam, karena ada beberapa kriteria tertentu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja ya. Sebetulnya kalau kita toko baru di marketplace atau di TikTok atau dimanapun di sosial media dan ingin menyarankan untuk melakukan live shopping, itu sebenarnya apa sih langkah-langkah yang perlu kita persiapkan, terutama membedakan antara yang jarang diketahui oleh banyak orang, yaitu 3 tipe dari live shopping ini sendiri yang ternyata berbeda karakter toko kita. Karena pasti kamu nggak mau ya, kita sebagai seorang seller ini dipukul rata. Toko kita di industri beauty pasti beda dengan toko kita di industri home living, beda lagi toko kita di industri alat perkakas ya. Dan oleh karena itu tipe live shoppingnya pun juga berbeda. Nah, kita akan mulai dari tipe live shopping yang pertama. Jadi kalau kita masuk ke dalam live shopping untuk pertama kalinya, di mana kamu belum pernah sama sekali mengaktifkan live shopping, maka saya sarankan mencoba yang satu ini. Ini disebut dengan live shopping CS mode. Nah, live shopping CS mode ini adalah live shopping di mana memang sangat cocok buat mereka yang baru pertama kali masuk ke live shopping. Sebab kenapa? Kenyataannya memang nggak bisa kita pungkiri ya, bahwa nggak semua orang kok, baik sebagai affiliate ataupun sebagai seller, masuk ke live shopping lalu bisa booming. Setuju ya? Beberapa orang memang perlu step by step untuk bisa pada akhirnya butuh waktu supaya bisa bekerja di live shoppingnya. Beberapa orang memang begitu nyoba sesuatu bisa langsung booming, tapi tidak dengan live shopping, terutama buat toko yang memang tidak semua kategori produk itu akan langsung booming jika menerapkan live shopping. Tapi saya bisa pastikan paling tidak hampir semua kategori produk, bahkan semua kategori produk, kalau kamu mulai live shopping dengan CS mode yang kita bahas yang satu ini, sudah pasti penjualannya akan naik dan akan mendapatkan income dari
effort live shopping kamu. Jadi inilah yang saya sarankan, tahap pertama mulai live toko dengan CS Mode. Nah, simpelnya ini adalah tahap dimana kamu meminta orang lain atau kamu sendiri live sendiri juga boleh. Kalaupun kamu meminta orang lain untuk live, tidak harus juga host yang sudah expert, sudah berpengalaman live. Yang penting di sini adalah dalam CS Mode ada orang yang hadir, tampil, dan kamu menyalakan layar live shopping di toko kamu sehingga live kamu itu aktif di toko kamu, sehingga pada akhirnya kalau dulu orang hanya bisa membeli dari mungkin feed di TikTok saja, atau kalau di Shopee mungkin hanya bisa membeli dari langsung masuk ke toko, dari iklan toko atau iklan produk serupa atau iklan-iklan lainnya atau optimasi organik lalu beli, tapi nggak pernah ada cara buat mereka untuk check out dari live. Nah, sekarang paling tidak dengan mengaktifkan saja. Lalu kenapa saya sebut CS Mode? Karena ditaruh aja satu orang di sana, nggak perlu canggih-canggih. Yang penting duduk sebagai CS aja, merespon pertanyaan dari orang yang masuk ke live tersebut. Nah, inilah kenapa disebut CS Mode. Jadi di mana live-nya yang penting ada. Lalu yang kedua adalah dalam CS Mode ini kita tidak perlu juga harus menjalankan live shopping ini dalam jangka yang panjang. Artinya di sini kita harus bisa untuk mengirit juga, karena live shopping ini adalah salah satu metode marketing yang budgetnya untuk merunning live shopping itu tidak kecil, terutama kalau kita sebagai seorang seller. Pertama, kita butuh ruangan, lalu kita butuh setting lighting, kita butuh mic, kita butuh, kalau kita seller ya, kemungkinan kita sudah ada timnya, mungkin kita butuh orang untuk live shoppingnya. Dan meng-hire orang untuk live shopping beberapa sesi, apalagi 24 jam, artinya kita butuh lebih dari satu orang, dan artinya gajinya lebih dari satu orang, sehingga biaya live shopping yang memang jadi cukup besar jika dibandingkan dengan peningkatan income saat kamu menyalakan live dan live-nya ini mendapatkan income. Itulah sebabnya di awal fokuslah saja live shoppingnya ini ke hanya jam-jam yang ramai saja. Jam ramainya jam berapa tentu disesuaikan dengan produk dan toko kamu. Nah, jadi nggak perlu ramai itu, tidak perlu kita live 24 jam. Misal kayak kita pasti tahu, sebagian besar dari kita seller pasti ramainya di Shopee itu jam-jam 8 malam misalnya ya. Ya udah, kita live-nya di jam-jam ramai tersebut saja. Di luar dari jam ramai tersebut tidak ada live. Sehingga pada akhirnya orang juga bisa tahu bahwa karena toko kamu konsisten live-nya di jam-jam itu saja, kalau mau check out di live ya check out-nya di jam-jam tertentu itu saja. Jadi live juga cukup hanya 2-3 jam, dimana kita kalaupun meng-hire orang untuk menjadi CS Mode tadi hanya menggunakan satu orang saja. Bahkan kalau sudah punya staff lainnya, bisa menggunakan staff kita yang lain yang diminta untuk mengisi sesi live kita. Nah, ini adalah alternatif awal yang cocok buat kamu yang baru masuk ke live shopping. Tapi memang ada beberapa kategori produk di mana memang live shopping ini bukan jadi tempat yang baik untuk mengembangkan omsetmu dan bisa booming. Contoh, kalau kita berbicara mengenai fashion, mengenai elektronik, mengenai pakaian, mengenai peralatan rumah tangga, mengenai alat dapur, lalu dan beauty, maka otomatis live shopping ini sangat saya sarankan, terutama kalau buat kamu yang ada di industri ini. Tapi ada beberapa produk yang kehadirannya di live shopping ini yang penting ada, tidak harus bisa booming sekali. Contohnya adalah kita yang menjual ban. Ada kita menjual ban di Shopee. Kita menjual plastik vakum. Ada beberapa klien dari RKP Manajemen yang memang optimasi tokonya oke, tapi begitu mau masuk ke affiliate dan live terutama, ini nggak begitu jalan dengan baik, terutama vakum. Plastik yang bisa memvakum makanan, contohnya seperti itu. Ini live shoppingnya tetap diaktifkan dan income pun masuk dari live shopping, tetapi memang tidak bisa booming sebesar dengan kategori-kategori industri yang memang biasanya kita lihat ada di live shopping. Nah, kategori-kategori produk ini contohnya tadi ada vakum plastik, ada jualan bor, jualan perkakas, jualan ban mobil, jualan sambal colek, bahkan ada jualan bahan bangunan. Kategori-kategori produk ini menurut saya juga harus ada di live shopping, karena customer kamu tetap ada yang lebih nyaman check out melalui live. Nah, inilah yang pada akhirnya harus menggunakan live CS Mode. Nah, nanti kamu bisa melihat di tahap selanjutnya. Setelah menjalankan CS Mode ini berjalan selama beberapa waktu, apakah nanti hasilnya akan bagus? Jika mungkin hasilnya biasa saja,
maka kamu bisa mempertahankan. Bukan ditutup tapi mempertahankan. Sebab live shopping ini menurut saya trafficnya sedang bagus juga, sedang di-push oleh platform, maka hampir jarang kalau nggak ada pembelian sama sekali ya. Apalagi ada diskon-diskon spesial dan voucher-voucher spesial jika kamu mengaktifkan live shopping. Tapi jika hasilnya cukup baik, di atas rata-rata, dan mulai bahkan booming atau wow, jadi kamu membuka CS mode dengan seadanya, dengan lighting yang seadanya, dengan ruangan juga dekorasi seadanya, dan dengan kapasitas orang host yang seadanya juga, bukan host yang profesional, juga sudah menaikkan omset kamu dengan cukup oke, maka disinilah kamu bisa mulai untuk mengoptimasi secara perlahan. Mulai ganti dengan host yang memang mau atau berbakat dan mau dilatih untuk menjadi host yang profesional. Mulai perbaiki setting ruangan dan kualitas video dan juga kualitas audio dengan mic yang lebih proper lagi. Dan di sini pun kamu juga bisa mulai untuk memperpanjang jam live harian kamu. Nah, tahap kedua adalah masuk ke live harian. Nah, di sini artinya kamu mulai naikkan sesinya, nggak hanya satu sesi tapi jadi 2 sesi, bahkan 3 sesi kalau bisa 24 jam. Nah, setelah lancar baru masuk nanti ke tahap ketiga. Tahap ketiga ini adalah tahap yang sering kita di RKP Management ini membantu kreator-kreator untuk di tahap ini, dan juga kita mengedukasi seller di workshop kita atau Shopee Business Advance kita untuk menjalankan live yang harian dan juga live yang kita sebut dengan live special campaign. Jadi kalau campaign di jam-jam special atau di campaign-campaign special seperti tanggal kembar, payday, itu berbeda polanya dengan live harian. Nah, jadi itu adalah 3 tipe live. Dari yang pertama adalah CS mode, kedua adalah live harian, dan yang ketiga adalah live campaign. Yang sebaiknya saat kita ingin memulai live shopping, kita harus mulai dari yang pertama, itu adalah CS mode dulu, supaya kita nggak zonk. Karena memulai live tanpa tahu tujuan yang sesuai untuk toko kita dan tanpa mencari feedback dulu, langsung mulai 24 jam, itu bukanlah hal yang juga baik untuk toko kita. Semoga tips ini bisa berguna buat kamu, dan jangan lupa, don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Sampai jumpa bersama saya Yosef di episode-episode selanjutnya. Dadah.